سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفض حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا يأتي الوداع
الشكر علينا ما دعا لله داعي يا رسول الله آلا بك إلا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع علينا بسنية الوداع وجب الشكر داعي مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا عيني مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا واهدنا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله توشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita simak pengarahan yang pertama dari Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum kepada Kiai Haji Wafiul Ahdi Amanullah. Diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang selalu kami ta'zimi segenap majelis pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Alhamdulillah rawuh Ketua Majelis Pengasuh Kiai Haji Muhammad Hasib Abdul Wahab. Yang saya hormati sesepuh
alumni Bahrul Ulum di Lamongan, beliau Kiai Haji Salim Azhar yang juga Rois Suriah PJNU Lamongan. Yang saya hormati Ketua Umum IKABU Pusat Kiai Haji Taufik Jalil beserta Sekretaris Umum yang hadir. Yang saya hormati pengurus cabang IKABU Lamongan yang baru saja dilantik. Yang saya ketuanya Pak Ansori, serta para pengurus yang lain. Alhamdulillah kami merasa sangat berbahagia karena akhir-akhir ini IKABU sudah semakin banyak didirikan dan pengurusnya disahkan. Ini mengingat tahun 2007 yang lalu ketika abah saya, Abah Amanullah Abdurrahim, beberapa bulan menjelang wafatnya, kalau saya ingat wafatnya November, IKABU itu berdiri bulan Juli mungkin, Juli 2007, Agustus, September, November, berarti 4 bulan sebelum abah wafat itu mengumpulkan para alumni-alumni, kepingin Bahrul Ulum yang sebesar ini dan setua ini, ternyata ketika di daerah-daerah, ketika sudah lulus dari pesantren mereka tidak menghimpun, tidak memiliki sebuah organisasi alumni. Maka ini sangat disayangkan karena kebesaran Bahrul Ulum tidak terasa di daerah-daerah. Maka kemudian didirikanlah IKABU pada saat itu dan alhamdulillah setelah sekian tahun IKABU di bawah kepemimpinan Kiai Muhammad Taufik Jalil, yang ini periode kedua, alhamdulillah beberapa kabupaten sudah berdiri dan termasuk di Lamongan ini malah periode kedua, sudah 2 periode berjalan. Alhamdulillah. Tadi disampaikan oleh Kiai Ansori, nyambung sanad. Karena memang di santri-santri Bahrul Ulum, panjenengan sudah tahu di pondok itu guyub dengan orda. Ordanya yang maju dan saya yakin banyak orang yang merasakan betapa kegiatan orda itu pendukung kemampuan non-akademik santri. Pendukung kemampuan non-akademik santri yang kemudian menjadikan santri itu bisa memiliki kemampuan atau kecerdasan sosial di masyarakat. Banyak yang merasakan orda di Bahrul Ulum berjalan dengan baik. Tetapi kemudian ketika sudah mereka pulang ke rumahnya masing-masing, kiprahnya tidak dihimpun dengan baik. Maka ini yang perlu kami ingatkan dan juga IKABU harapkan alumni-alumni Bahrul Ulum di Lamongan khususnya bisa terhimpun dengan baik sehingga bisa melanjutkan misi dari para sesepuh-sesepuh pondok pesantren Bahrul Ulum. Tadi disampaikan menyambung sanad, iya. Santri Bahrul Ulum sering saya sampaikan, santri Bahrul Ulum itu marketable. Layak jual ketika pulang ke masyarakat, pulang ke daerah masing-masing sangat layak jual. Karena apa? Karena menjadi santrinya Mbah Kiai Wahab yang memiliki sanad mutasil. Betapa tidak mutasil setiap Jumat panjenengan semua dulu di pondok mesti di makamnya Mbah Kiai Wahab tahlilan. Apalagi yang bapak-bapak mungkin dulu malam Jumat ndelik biar enggak ikut kegiatan turunin nang makam. Nah, maka ini sebenarnya menjadikan ketika kegiatan-kegiatan alumni saya menyampaikan santri Bahrul Ulum adalah santrinya Mbah Kiai Wahab yang memiliki sanad mutasil kepada Mbah Kiai Wahab. Maka ketika tidak dihimpun, ketika berada di daerah masing-masing ini sangat disayangkan. Apalagi di Lamongan, alhamdulillah ada Kiai Salim Azhar ini senior dan sering saya dengar beliau inilah yang dulu saya mendengarkan cerita dari beliau langsung ketika acara Maulid Nabi atau Nuzulul Quran di Pondok Induk yang mendampingi Kiai Wahab ketika menjelang nazak beliau nggih. Menjelang nazak beliau Kiai Salim Azhar yang nunggu Kiai Wahab.
akhirnya dapat hatif dari malaikat Israel gak jadi. Nah, Kiai Wahab langsung bangun kembali gak jadi, wafat. Nah, sampai kemudian beberapa hari wafat. Ini Yai Salim Azhar bisa bercerita tentang itu. Maka kami sangat berharap di Lamongan, apalagi banyak santri-santri sepuh Bahrul Ulum. Kami berharap bisa IKABU ini bisa menjadi organisasi wadah alumni untuk saling berbagi, saling bisa mengekspresikan kemanfaatan untuk bisa lebih manfaat di tengah masyarakat dengan adanya bergabung dengan IKABU ini. Kalau tadi disampaikan Gus Taufik, data kami di yayasan, santri pondok pesantren Bahrul Ulum yang ada 12 ribuan itu, alhamdulillah Lamongan itu masuk 2 besar. Jadi banyak santri-santri yang Lamongan yang masih melanjutkan belajar di pondok pesantren Bahrul Ulum. Mungkin dari putra-putri alumni-alumni ini. Yang pertama ternyata masih Jombang, ternyata nomor 1. Nomor 2 Lamongan. Ya. Karena ini perubahan dan perkembangan zaman ya seperti ini, tapi karena Lamongan ini kota santri warganya banyak yang mengembara menjadi santri dan alhamdulillah banyak yang belajar dan nyantri di Bahrul Ulum. Ini sebenarnya modal untuk tadi disampaikan oleh Kiai Ansori, mengembangkan NU. Sebagai santri yang memiliki sanad mutasil dari Mbah Kiai Wahab, santri-santri Bahrul Ulum ini harus disampaikan seperti kredonya Mbah Kiai Wahab. Ini sesuatu yang sangat potensial. Kalau tidak diorganisir dalam IKABU, potensi-potensinya tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Apalagi saya menilai santri-santri Lamongan itu pinter-pinter. Ya, cerdas-cerdas santri Lamongan di Bahrul Ulum. Ya, ini ada Pak Yali Mutakin. Coba kalau lihat di Muada'ah Man, Muada'ah Mu'alimin, ketika the best, pasti ada santri Lamongannya. Ya. Dan juga yang membanggakan, ternyata Mars Bahrul Ulum yang menciptakan itu, siapa? Kiai Wahid Basori, ya, dari Lamongan juga. Oke. Makanya ini Yai Hasib, kemarin saya menyampaikan kepada pengurus yayasan, harus ada pemberian penghargaan kepada Kiai Wahid Basori. Ya. Sudah diinisiasi yayasan untuk disampaikan nanti di haflah. Tetapi karena haflahnya kemarin pandemi, nggak tahu tahun ini ada haflah apa tidak. Tapi sudah saya sampaikan, harus ada penghargaan untuk Kiai Wahid Basori, santri Bahrul Ulum dari Paciran yang menyusun Mars Bahrul Ulum. Nah, tugasnya Gus Taufik ini untuk mewajibkan IKABU untuk hafal ini. Dulu ketika Humapon, saya kira ibu-ibu, bapak-bapak ketika haflah sering tidak asing dengan suara itu. Tetapi sekian puluh tahun sudah jarang terdengar. Ya. Maka ini harus dibangkitkan kembali dan alhamdulillah kami juga sempat komunikasi dengan Kiai Wahid Basori bagaimana sejarahnya. Ternyata Kiai Wahid Basori ini setelah berguru arut kepada Yai Jalil, abahnya Kiai Taufik. Nah, tinggal Mars Bahrul Ulumnya ini loh di asma'i, Gus. Tadi kalau Kiai Wahab ngasma'i Indonesia Raya, Mars Bahrul Ulumnya ini perlu diasma'i. Dan ini Kiai Hasib atau Yai Salim Azhar yang dapat ijazah asma'an ini, ya, perlu diasma'i. Sehingga bisa menggetarkan santri-santri Bahrul Ulum meskipun sudah tidak ditambah beras. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami IKABU bisa berjalan dengan baik, tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar simbol, tapi juga kita eranya kolaborasi. Kolaborasi santri-santri Bahrul Ulum di Lamongan untuk meningkatkan potensi masing-masing alumni. Saya berharap Yai Salim yang menangi Mbah Kiai Wahab, saya yakin punya ijazah banyak dari Kiai Wahab. Kami di yayasan itu juga mengumpulkan ijazah-ijazah para sesepuh, biar tidak terputus. Kami kumpulkan, sampai sekarang belum di launching karena nggak tahu, belum ada bisikan spiritual untuk boleh di launching. Ya. Berkali-kali, piye kapan-kapan, masih menunggu wangsit katanya.
Nah ini Kiai Salim Mazhar kami berharap IKABU Lamongan diberi aurat untuk dijadikan rutinan bacaan ketika rutinan IKABU. Kalau di Jakarta ada Khotmil Quran, ada Yasin Fadilah, di mana Blitar ada pembacaan tafsir Jalalain. Di beberapa daerah saya sampaikan harus ada pembacaan aurat Bahrul Ulum yang khas itu adalah burdah wal habib. Ini perlu dibaca bersama-sama ketika rutinan setelah pembacaan tahlil, pembacaan burdah bersama. Karena informasinya burdah inilah ijazah atau auratnya Mbah Kiai Wahab yang sangat luar biasa dan dahsyat. Barangkali nanti Kiai Salim Azhar memberikan tambahan lagi Kiai, perlu ijazahnya Kiai Wahab disampaikan pada alumni-alumni yang lain. Bahkan santri-santri milenial ini butuh juga wiritan sesepuh-sesepuh. Ya, biar tidak terputus ya hubungan sanad spiritualitasnya. Maka ini yang saya pesankan, saya berharapkan pada IKABU untuk bisa melaksanakan rutinan, nggak tahu berapa minggu, berapa bulan sekali, dan di situ dibacakan aurat yang biasa dibaca oleh para sesepuh dan masyayikh Bahrul Ulum. Saya kira itu, dan sekali lagi selamat kepada IKABU Lamongan, semoga setelah dilantik ini bisa melaksanakan tugas-tugas dan semakin menambah kekompakan alumni Bahrul Ulum di Kabupaten Lamongan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Pengarahan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum kepada Kiai Haji Hasib Abdul Wahab. Dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ma an'amallahu alaina, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang saya muliakan para kiai dan para penyanyi serta para alumni, baik alumni putra maupun alumni ibu-ibu dan bapak-bapak, serta segenap para hadirin hadirat rahimakumullah. Singkat dan padat, kami mukadimah ikut yang lalu, yang sudah-sudah. Di sini akan kami sampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh segenap alumni khususnya di Lamongan. Sebelumnya kami menyampaikan selamat ya kepada pengurus yang baru dilantik IKABU Lamongan, cabang Lamongan, periode 2021 sampai 2026. Semoga sukses di dalam melaksanakan tugas yang akan datang. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, berbicara alumni sudah banyak tadi disampaikan, baik oleh Ketua Umum maupun oleh Ketua Yayasan, Ketua Umum Yayasan. Dan saya
ingin menyampaikan beberapa yang paling harus kita renungkan dan kita siapkan, yaitu bahwa Bahrul Ulum ini kalau perkembangannya luar biasa. Sekarang ini santri menurut dari yayasan kurang lebih 12 ribuan santri putra putri di Bahrul Ulum. Kemudian untuk jenis unit pendidikan juga sudah lengkap, kira-kira ada 14 unit pendidikan mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi aja ada 3, ya, di samping Unwaha ada Isbafa, ada juga sekolah tinggi kesehatan, sekolah tinggi ini kesehatan ini ada jurusan kebidanan, ada jurusan perawat. Kemudian berbicara soal SLTA, luar biasa, kita ada 6 kalau tidak salah, yang negeri 2, yang lainnya swasta. Saya rasa informasi ini sudah normatif lah, insya Allah sudah dengar semua. Yang paling penting ialah bahwa kita menyongsong peringatan 2 abad, 200 tahun Bahrul Ulum. Ini perlu untuk kita informasikan bahwa Bahrul Ulum pada tahun nanti 2025 itu kita persis memperingati 2 abad pondok pesantren Bahrul Ulum. Ini penting saya sampaikan. Oleh karena itu, dalam rangka kita mempersiapkan peringatan, ya, ini kita Selamat harus siap. datang Bapak Bupati Lamongan, Masya Allah. Bapak Yurhonur Effendi dan Bapak Wakil Bupati. Selamat datang Bapak Bupati, ahlan wa sahlan. Duduk monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah. Luar biasa. Nggih, monggo-monggo. Silakan, nggih. Baik, kita teruskan. Selamat datang Bapak Bupati dan Wakil, ini penghargaan dan penghormatan di mana Bapak-bapak berkenan hadir di forum pelantikan pengurus IKABU. Terima kasih ahlan wa sahlan, mudah-mudahan menambah semangat, menambah berkah pada pertemuan ini. Amin. Saya lanjutkan bahwa para alumni dalam waktu dekat mulai tahun 2002 ini kita akan agendakan sampai menyongsong peringatan 200 tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yaitu 2 abad. Dulu berdirinya itu ketika Kiai Haji Abdus Salam pertama kali atau Mbah Syehah itu tahun 1825. 1825. Sekarang 2000, sebentar lagi ini 2025. Jadi sudah usianya 200 tahun Pondok Bahrul Ulum. Ini merupakan pondok yang bukan kemarin, bukan yang berapa puluhan tahun, tapi sudah hampir 200 tahun. Oleh karena itu, sehubungan itu IKABU, ya, terutama daerah Lamongan, ini harus dapat menyongsong peringatan ini, dan insya Allah nanti pada puncaknya yaitu tahun 2025 kita akan selenggarakan peringatan secara nasional, dan dari IKABU
Lamongan harus lebih menampakkan prestasi di dalam perolehan untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat Lamongan dan semua mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Inilah di antara pesan saya. Jadi bapak-bapak, alumni dan ibu-ibu, kita sebentar lagi memperingati 200 tahun. Kemudian untuk perkembangan lain bahwa ketua ini Pak Bupati, saya kenalkan ini jadi Bupati dan beliau yang di sini ketua umum yaitu Kiai Haji Taufik Abdul Jalil, ini ketua umum IKABU Pusat. Tolong berdiri Pak, ini Pak Bupati, ya ini beliau. Ini terus kemudian sebelahnya ini Kiai Haji Wafil Ahdi, ini ketua umum Yayasan Pondok Bahrul Ulum. Kalau Pak Kiai Salim sudah paham, dia ini alumni yang senior dari Bahrul Ulum dari Lamongan, yang sekarang Rais Syuriah Lamongan, alhamdulillah. Dan kalau didata baru kali ini pengurus cabang, IKABU cabang, yang pengurusnya doktor-doktor banyak sekali. Saya menghadiri di mana saja itu ya dokternya paling 1, 2. Ini tadi saya hitung lebih daripada 6. Lumayan. Alhamdulillah, artinya alumni Bahrul Ulum masih terus meneruskan studinya kepada S1, S2 dan akhirnya sampai doktor. Ini luar biasa. Memang betul Pak Bupati, jumlah santri sekian tahun yang lalu sampai sekarang itu dari Lamongan nomor 2 mayoritas di Bahrul Ulum. Ya. Jadi luar biasa Lamongan ini. Ya, terus dari Paciran, wah itu tambah bibit-bibit unggulnya luar biasa juga. Banyak Paciran yang pinter-pinter sampai mengarang kitab. Itu namanya Ustadz Dr. Abdul Rahim. Beliau menulis kitab di dalam disertasinya itu dengan bahasa Arab. Jadi ini luar biasa karya, harus kita hargai bahwa putra-putri Lamongan khususnya dari Paciran ini untuk tepuk tangan untuk para kader-kadernya. Alhamdulillah. Jadi inilah tahadus binikmah bahwa kami titip Bapak Bupati, alumni-alumni ini, bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang barusan lulus, yang junior, ini tolong diberikan suatu ketika ada kegiatan diperhatikan dan sebagainya, dibimbinglah kira-kira demikian. Sebab saya titip ini karena sangat potensial alumni Bahrul Ulum di Lamongan ini. Demikian, ini yang terakhir saya ingin supaya menyampaikan bahwa saya melihat program IKABU luar biasa. Tadi disampaikan, di samping pengurusnya itu ada divisi-divisi, ada keorganisasian, yaitu ekonomi. Nah ini penting. Ini adalah divisi ekonomi ini, saya pikir ini Pak Ketua Umum, tolong sekarang disosialisasikan bahwa di IKABU ini sesungguhnya sudah cukup dalam kegiatan keagamaan sudah luar biasa. Mulai dari Jakarta, cabang Jakarta, Banten sampai Bandung, Jawa Barat sampai sini dan Madura, kegiatan keagamaan itu sudah jalan. Bagus. Ada yang bentuknya hafal Quran, yaitu majelis tahfidz Quran, ada juga yang mengaji dan sebagainya. Sekarang ini kita terpanggil yaitu bidang ekonomi. Sebab kalau ekonomi ini kita tidak kembangkan di daerah-daerah, ini maksud saya masih tertinggal jauh. Maaf kalau kita lihat
pondok mana pesantren Sidogiri. Beliau itu tiap cabang-cabang mempunyai bisnis, yaitu dari induknya, dari pusatnya Sidogiri untuk dilanjutkan di daerah. Ada suatu korelasi, ada hubungannya. Seperti membuka basmalah market atau semacam Indomart itulah. Nah, itu punya di beberapa. Nah, kita ini tertinggal dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, saya mengharapkan ke depan ketika nanti ada musyawarah nasional IKABU atau ini perlu sekarang ditekankan bahwa IKABU di daerah-daerah, ini maaf, ini beliau ini IKABU pusat itu sudah punya BMT, sudah punya bank dan luar biasa perkembangannya. Namanya Rizkuna, bank BPN, BMT Rizkuna. Ini baru 6 tahun. Modal itu masih modal dengkul, urunan hanya berapa juta, paling 13 juta atau 16 juta. Nah, sekarang uang yang diputar itu sudah hampir 10 M. Ini luar biasa. Nah, mengapa itu tidak dikembangkan supaya aset daripada BMT ini besar dan banyak, yaitu di kabupaten-kabupaten dalam arti pengurus-pengurus IKABU di cabang-cabang. Inilah harapan saya selaku majelis pengasuh supaya sekarang kita tingkatkan bagaimana ekonomi dari IKABU ini bisa, sebab di samping silaturahim forum itu IKABU ini, organisasi ini juga ada bisnisnya sedikit sehingga bisa mengikat. Nah, ini satu. Dan saya ingat dawuhnya Mbah Wahab, ya Rasulullah, kalau ini bahasa Jawa ya, kalau kamu ingin diperhitungkan orang, itu harus ada 3 yang dimiliki. Apa itu? 1 harus punya ilmu, 2 harus kaya, 3 harus sakti, atau bahasa Mbah Wahab jaduk. Nah, saya ini 2 ilmu soge, ya, tapi disantet tek mati, ya itu enggak sakti namanya. Nah, artinya ketakwaan kepada Allah. Nah, inilah. Jadi ini istilahnya pesannya Mbah Wahab. Jadi kalau kalian ingin diperhitungkan orang atau jadi pemimpin atau jadi tokoh, ini harus dimiliki. Kalau tidak bisa 3, ya 2 dari 3 ini. 1 ilmu, 2 sugih. Nah, kenapa kok ada sugih? Ya punya ilmu pinter, ekonominya enggak cukup, akhirnya menyalahgunakan ilmunya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Begitu juga dan sebenarnya. Nah, sekarang ini ilmu sudah cukup. Saya menganggap alumni Bahrul Ulum ini ilmu sudah diberikan dari pondok kepada kalian semua. Tinggal sekarang bagaimana supaya jadi orang kaya. Ini memang sebab dalam hadis itu kan disebutkan khairul yadil sufla khairun min yadil ulya. Betul ya hadis al yadul sufla ulya khairun min yadil sufla. Itu hadis itu. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan mengadah, jaluk rono jaluk rene. Jangan sampai ini alumni Bahrul Ulum. Kita harus untuk bisa berbisnis, berusaha sehingga kita menjadi kaya. Dalam arti kaya itu ya cukuplah untuk hidup ini. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi menekankan kepada Ketua Umum Pusat, coba dicanangkan yang ke depan tentang usaha-usaha ini sebenarnya bisa dijalankan. Rizkuna, BMT,
buka Lamongan, sangat potensial Lamongan ini, kemudian dan seterusnya. Inilah saya rasa ini perlu sekarang kita menegakkan bagaimana ekonomi syariah di Indonesia ini, sebab saya, maaf Pak Bupati, saya ini di organisasi baru berdiri setahun setengah, yaitu namanya organisasi Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren se-Indonesia. Ketuanya saya atau Happy Trend disingkat. Kita mitra dengan BI, Bank Indonesia. Jadi ini suatu organisasi dengan melalui pesantren, ekonomi pesantren, untuk mewujudkan bagaimana ekonomi syariah di Indonesia bisa berjalan dan bisa kita implementasikan, sehingga harapan Pak Presiden, harapan Wapres Kiai Ma'ruf agar sistem ekonomi syariah di dunia Indonesia adalah yang terdepan. Itulah maka kami seiring dengan itu kami selalu menganjurkan kepada semua pesantren supaya ada suatu usaha-usaha ekonomi dan usaha bisnis sehingga kita bisa mandiri ekonomi kita dan berdaulat dalam ekonomi kita. Itulah diantara perlu saya sampaikan bahwa kalau jihad Allahu Akbar, wah sudah selesai itu zaman dulu ya merangi. Sekarang jihad ekonomi. Nah, memang kita arahkan, jadi kita sekarang kembali kepada sebab orang Indonesia yang Muslim itu 90% orang Muslim, tapi yang dikuasai ekonominya berapa? Cuma orang 10%. Nah, ini. Dan siapa itu? Ya, tahu sendirilah, konglomerat itu dari 10, ini katanya Pak Khairul Tanjung, ya, orang yang terkaya dari kelompok Muslim. Dia mengatakan 10 dari konglomerat dikumpul itu yang Muslim dan Melayu itu hanya 1, yang lainnya non-Muslim. Ini merupakan masalah. Nah, oleh karena itu maka kita mayoritas, tapi dalam ekonomi kita minoritas. Itulah oleh karena itu kita bangkit sebagaimana Kiai Wahab Hasbullah, yaitu dengan gerakan Nahdlatul Tujar. Ya, Nahdlatul Tujar itu artinya kebangkitan para saudagar, para pengusaha-pengusaha, ulama-ulama ketika itu pada tahun 1921. Sekarang peringatan persis dengan pelantikan Lamongan ini, yaitu tahun 2026. Dari Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Tujar persisnya 1921. Tahun 21. Mudah-mudahan kita itba tabarukan dengan tahun 2001 ini, yaitu dulu tahun 2001 Kiai Wahab bangkit dengan ekonominya, maka sekarang ini Lamongan harus bangkit, yaitu IKABU-nya untuk menggerakkan bagaimana ekonomi IKABU lebih maju lagi. Saya rasa itu sumbangan pemikiran saya, dan sekali lagi nanti tanggal 2006 itu nanti berdirinya Nahdlatul Ulama itu tahun 2006. Mudah-mudahan proses ini 2001 ke satu periode ini ke 2006 insya Allah bisa berdiri suatu ekonomi yang kuat untuk untuk IKABU, dan Bank Resukunah bisa berdiri di sini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan saya, dan sekali lagi saya ucapkan syukron minkum ilaikum, karena ini saya terima kasih sekali, dan ini benar-benar saya acungi jempol Lamongan ini dimana sukses bisa hadir semuanya. Nah,
kemarin itu di Surabaya luar biasa, masih banyak. Di Madura saya dapat informasi diundang 100 lebih, kan tidak boleh banyak karena pandemi ya, jadi dibatasi 100 dan sebagainya. Itu yang datang tuh separuh. Jadi ini masih hebat Lamongan ini, mudah-mudahan untuk ke depan lebih hebat lagi. Ya. Kalau saya mengatakan Ikabu jawab, tadi kalau Kiai Salim, Ikabu keren apa jos? Jos saya. Ya. Nah, oleh karena itu kalau saya menyampaikan Ikabu jawab jos, setuju? Ya. Nah, sekali lagi, terus yang kedua saya mengatakan Ikabu jawab berkah, ya. Terus alhamdulillah. Ikabu, alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Hasib Abdul Wahab. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya kita simak sambutan dari Bapak Bupati Lamongan kepada Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi, MBA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikabu, Ikabu, alhamdulillah. Yuk, ye, ye. Pindah malih ditambah Lamongan Megilan. Ikabu, Ikabu, Lamongan, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken, ingkang kula hormati, ingkang kita banggaken bersama Romo Kiai Haji Hasib Abdul Wahab, Wahab Masbullah, Pak Yai Taufik, Ketua Ikabu Pusat, Ketua Yayasan Tambak Beras, Pak Yai Salim, Dewan Syuro PKB, Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan, pangapunten saestu. Saya kemawon para alim, para ulama, para yai, para gus, bunyai, bunyai mahduma, ingkang kula mulyakaken, Bu Wabub, Bu Anis. Bu Anis niku rayatan kula. Ngapunten. Saya kemawon para alumni Pondok Tambak Beras ingkang tergabung dalam Ikabu yang tadi telah dilaksanakan pelantikannya, dan mohon maaf sekali lagi saya pas tidak bisa menyaksikan, namun demikian saya sudah merasakan atmosfer dan auranya yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan Gus Hasib. Karena tadi saya mengikuti kunjungan Gus Menteri Desa dan PPDT yang tadi mulai dari takziah ke rumah Pak almarhum Pak Fadli, berikutnya ke pendopo, berikutnya peletakan batu pertama di NU Center di Plosowayu,
dan terakhir di Kendalifornia. Sakjange desane nggih Kendal, Kecamatan Sekaran. Tapi seperti suasananya di California disebutnya Kendalifornia. Luar biasa, dan alhamdulillah atas izin Allah pada hari ini saya dan keluarga besar IKABU Kabupaten Lamongan bisa bertemu dan tentu bersama-sama bersilaturahmi pada kesempatan yang berbahagia. Alhamdulillah, yang kedua, pelaksanaan pelantikan tadi telah dilaksanakan dengan sukses. Tadi setelah banyak diceritakan dan digambarkan bagaimana semangat IKABU khususnya di Kabupaten Lamongan ini yang dilihat dari tingkat kehadiran dan kehadiran Bapak Ibu semuanya, yang ini mencerminkan kebersamaan, persatuan, kesatuan, kekompakan, dan ini saya yakin akan menciptakan sebuah energi tersendiri bagi Kabupaten Lamongan yang insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah malih kehadiran beliau mudah-mudahan membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Matur nuwun, Yai Hasib. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, saya sangat terima kasih kehadiran IKABU ini yang telah disampaikan tadi tidak hanya menjadi sebuah kekuatan, sebuah alumni, namun demikian lebih dari itu tadi diharapkan oleh Pak Yai Hasib bahwa ini nanti akan juga menjadi kekuatan dan kebangkitan ekonomi khususnya bagi para alumni Tambak Beras dan lebih dari itu para masyarakat muslim di Kabupaten Lamongan ini. Saya senang sekali mendengarnya dan tentu saya lebih senang dan bangga sekali apabila ini dapat terrealisasikan. Tadi sudah dicontohkan mempunyai BMT yang cepat berkembang. Saya juga membayangkan kalau dari alumni saja ini yang menjadi nasabahnya, tentu ini pasti akan menjadi sangat besar. Dalam pokok digawa nang BCA, gawa apa nang BNT ini dewi, kan ngaten. Lebih-lebih di tengah pandemi yang demikian. Kabupaten Lamongan ketika saya mulai dilantik oleh Ibu Khofifah, saya dan Pak Yai Rauf, prioritas pertama yang saya lakukan adalah penanganan pandemi. Penanganan pandemi ada dua, tidak hanya persoalan pandemi mawon, tidak hanya persoalan vaksinasi mawon, tidak hanya persoalan karantina dan pengobatan untuk COVID-19. Namun yang kedua yang lebih penting yaitu bagaimana pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa di tengah pandemi ini Kabupaten Lamongan ini secara perekonomian mengalami kelumpuhan. Kalau boleh tidak dikatakan kelesuhan. Kalau boleh tidak dikatakan lagi keterpurukan. Kenapa demikian? Karena kita lihat 2 tahun yang lalu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan ini sebesar 5,5%. Namun setelah pandemi ini pertumbuhan ekonomi ini terkontraksi, istilahnya para ekonom, terkontraksi menjadi minus 2,65%. Kita bisa bayangkan, wong pertumbuhan 0% saja, perekonomian terasa lesu dan mandek. Apalagi sekarang ini minus 2,65%. Itulah menjadi tantangan kita semuanya di era pandemi ini. Saya mengajak dengan kebangkitan UMKM. Ketika itu di awal saya mencanangkan bersama Pak Yai Rauf
sebuah kegiatan atau tagline yang namanya ayo beli produk Lamongan. Maksudipun napa? Supados terjadi malih pergerakan ekonomi. Sing duwe produk UMKM gak ketang gawe kerupuk, iso gawe setik napa tahu, wonten setik daun kelor. Kalau wonten sekarang nggih wonten kripik napa niku kulite ikan kerapu. Kulite ku lak wis tipis ya, paling diiris tuwipis malih dados kerupuk. Maksudnya napa? Kita tumbuhkan yang sebagian besar masyarakat Kabupaten Lamongan ini yang profesinya adalah di UMKM. Nah, apabila ini nanti UMKM ini bisa berkembang dengan baik, bisa bangkit kembali, bisa bergairah kembali, tentu akan terjadi perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus lagi. Nah, untuk itulah sekali lagi saya terima kasih. Saya mengajak bersama-sama, monggo alumnus IKABU ini tadi sudah ada arahan menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Monggo terhimpun dalam koperasi saged, terhimpun dalam BMT saged. Engko nek kekurangan modal yo ayo dipikir bareng-bareng. Bukan berarti engko tak kei modal. Lho, nggih mboten napa, tapi kan ya dimulai dhisik. Nek durung ono mulaine mosok tak bantu modal kan. Nggih Pak Taufik. Kalau digambaraken Kyai kan ngoten. Nggih. Monggo sareng-sareng. Yang penting ada sebuah lembaga dari alumni ini untuk wadah kegiatan ekonomi. Saya akan bantu dan memfasilitasi supaya wadah itu bisa tumbuh. Saya senang sekali nanti kalau pertumbuhan ekonomi ini diciptakan dan dimotori oleh para alumnus tambak beras yang ada di Kabupaten Lamongan ini. Ya. Silakan bentuk wadah, ya. Silakan bentuk lembaga. Saya selaku pemerintah akan membantu dan memfasilitasi supaya itu nanti bisa berkembang dan tumbuh bersama-sama dengan peran pemerintah Kabupaten Lamongan. Saya kira itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan, dan mudah-mudahan Lamongan mari kita bangkit bersama untuk mencapai menuju kejayaan Kabupaten Lamongan yang kita cintai ini. Selamat dan sukses sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Bupati Lamongan. Selanjutnya marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Salim Azhar. Kepada beliau dihaturkan. إلى خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع العلماء والعاملين والأولياء العارفين إلى خضرة مشايخنا وأساتذتنا وأبينا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وجميع المسلمين والمسلمات كافة عامة خصوصا لحضرة مشايخنا بأبراس لهم الفاتحة. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعن سلطانك الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا من جميع آفات الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع جميع النبيين. اللهم احشرنا مع جميع الأولياء العارفين. اللهم احشرنا مع مشايخنا من أهل تنبأ براس جنبان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وانصرهم واغفر لهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة غفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. Demikian rangkaian acara pelantikan pengurus IKABU Lamongan masa bakti 2021-2026 sekaligus pengarahan telah berjalan dengan lancar. Kami selaku pembagi acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala partisipasinya, dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon kepada seluruh Bapak Yai, Bu Nyai untuk berkenan beramah tamah di dalemipun ning Nuratun Mumtahana. Dan bagi segenap undangan untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena kita akan bagi-bagi door prize sebelum pulang, okay?